Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen. Di sini saya ingin membahas tentang latihan. Ada 3 soal di sini untuk double English ya. Nah, soal yang pertama adalah modifikasi dari hapus intermediate ya, yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, pada hapus intermediate ini di sini bisa menghapus posisi di depan, di tengah maupun di belakang. Jadi bukan berdasarkan nilai tapi berdasarkan posisi. Jadi yang saya jelaskan sebelumnya kan berdasarkan nilai ya. Jadi kalau penghapusan pada contoh yang sebelumnya itu dihapus pada nilai 6 ya. Nilai 6 berarti yang dihapus nanti nilai 6 saja. Jadi 1, 7, 3, 5, 3. Kalau yang dihapus nilai 3 berarti yang listnya sisa 1, 6, 7, 5, 3. Jadi yang dihapus hanya 3 yang pertama. Ya, itu pada materi sebelumnya. Nah, sedangkan pada latihan ini yang kita hapus adalah berdasarkan posisinya, bukan berdasarkan nilainya. Jika terdapat list 1, 6, 7, 3, 5, 3, yang kita hapus posisi 3, berarti angka 7 akan hilang. Ya tinggal 1, 6, 3, 5, 3. Nah, bagaimana solusinya? Nah, di sini akan saya bahas kodenya untuk solusi menghapus dari delete ya, delete posisi. Ya, di sini sudah ada kodenya. Ini adalah delete posisi. Ya, kita buat note dulu, self head. Mungkin akan saya buka Paint biar ketahuan ya. Nah, seandainya di sini saya memiliki beberapa note ya. Ini ada note 1, 2, 3, 4. Saya punya 5 note ya. Di sini saya akan punya 5 note. 5. Ya, di sini saya ada 5 note. Ini seperti ini. Nah, ini head, ini tail. Nah, yang akan kita hapus adalah posisi 1 terlebih dahulu ya. Jadi, posisi 1 ya. Jika posisinya sama dengan 1 yang kita hapus, ya, kita punya hapus dulu. Ya, hapus sama dengan self head. Berarti saya bikin seperti ini ya. Nah, H akan menunjuk ke sini ya, ke head ini. Lalu karena posisinya sama dengan 1, maka kita lakukan delete depan. Jadi ini sama saja delete depan ya. Nah, hapus ya, sama saja dengan hapus depan. Nah, seperti ini. Berarti self.head sama dengan self.head next. Berarti headnya dipindah, geser ke depan ini. Self.head pref sama dengan none. Berarti ini dicoret, ini hilang. Ya. Hapus next sama dengan none. Seperti ini. Ya, del hapus. Ya, berarti kan ini sudah masuk if, selesai, del hapus, lalu kita cetak hasilnya. Lalu jika yang dihapus adalah posisi lebih dari 1, andaikan ini kan sekarang posisinya 1, 2, 3, 4. Saya akan hapus posisi 4. Jadi posisinya dari 1 sekarang saya hapus menjadi posisi 4. Nah, di sini headnya sudah ada di sini, ya, tailnya ada di sini, ya. Lalu
del pos kita bikin head hapus ya. Di sini ada hapus, H kecil itu hapus, hapus sama dengan self head. Seperti ini. Apakah posisinya 1? Tidak ya, karena posisinya lebih 1, maka kita lakukan looping sampai dengan range pos ya. Nah ini ya, looping sampai dengan range pos. Posnya itu 4 ya, ini posnya itu 4. Berarti ini akan di looping ya, hapus next ya, hapus next lagi, berarti ini akan geser lagi ke sini sampai dengan dia akan pada posisi yang keempat. Tapi kalau posisinya lebih, maka dia memberikan notifikasi tidak dapat mendelete karena over position. Nah, sekarang kita akan cek ya. Sekarang kita akan cek apakah hapus sama dengan tail. Ini saya perkecil ya. Nah, ini ya. Apakah hapus sama dengan tail? Ya, karena hapusnya sudah pada posisi tail. Ya, ini kan tadi posisinya di sini. Ya, ini hapus pada posisi tail, berarti self.tail sama dengan self.tailPref. Berarti ini dicoret. Ya, tailnya pindah ke sini. Lalu self tail next sama dengan none, ini dicoret ya, berarti ini hilang ya, garis yang ini ya, yang ini sorry hilang. Lalu hapus pref sama dengan none, berarti ini dicoret lagi ya, sudah hilang ya, perintah yang ini hapus pref sama dengan none. Lalu del hapus berarti ini, nah itu ya, hasilnya kurang lebih seperti itu, lalu dicetak. Nah, ini agar lebih mudah, ini saya hapus ya. Ya kan saya hapus. Hanya ya, ini kondisinya sudah seperti ini ya. Nanti gambarannya kalau semakin banyak semakin rumit ya. Nah, sekarang tinggal 3 node. Ya, sekarang tinggal 3 node. Nah, ketika tinggal 3 node, saya ingin hapus pada posisi 2. Ya. Saya ingin hapus pada posisi 2. Seperti biasa, hapus kita buat ya, hapus ini, hapus sama dengan self head, berarti dia menunjuk ke sini ya. Lalu apakah pos sama dengan 1? Tidak ya, karena posnya 2, dia masuk ke elif ya, lalu dia akan looping I sama dengan range pos, maka H akan berpindah ke sini sampai dengan pada posisi 2 ya. Dia akan pindah sampai dengan posisi 2 ya. Lalu kalau sudah, apakah ini dicek ya, apakah hapus sama dengan self tail? Tidak ya, berarti dia masuk else yang ini. Maka hapus pref next, hapus prefnya berarti yang head ini ya, nextnya sama dengan hapus next. Ini berarti ini kita coret, kita langsung lanjut ke sini ya, buat sini ya, coding yang ini. Lalu hapus next pref, berarti ini hapus next, prefnya berarti ini sama dengan hapus pref, berarti ini kita coret ya. Lalu ini ke sini ya. Lalu hapus next sama dengan none, ini dicoret. Hapus pref sama dengan none, ini dicoret. Lalu di del hapus, berarti ini akan hilang. Itu ya, itu untuk delete posisi ya, coding untuk delete posisi. Pastinya sudah paham ya, ini untuk codingnya untuk delete posisi ya. Lalu yang kedua, ini ya, yang kedua, cobalah modifikasi hapus intermediate sehingga dapat menghapus seluruh nilai yang sama ya. Pada contoh sebelumnya hanya dipaparkan cara menghapus nilai yang pertama muncul ya. Jadi kalau yang dihapus 3
ya, yang dihapus 3, yang hilang hanya yang bagian 3 yang pertama. Tapi di sini Anda diminta untuk menghapus semua angka 3. Jadi kalau misalnya ada 3, ya, ada yang diminta dihapus adalah angka 3, berarti semua angka 3 harus dihapus. 1, 2. Ya, maka outputnya adalah 1675. Nah, kita lihat ya. Nah, ini codingnya. Ini saya kasih nama del V ya, del value, berdasarkan value ya. Nah, seperti coding yang sebelumnya sudah saya jelaskan, saya sudah punya HPS sama dengan false. Ini hanya untuk flag saja ya, flag apakah terjadi penghapusan. Lalu yang kedua, saya punya sama dengan self head ya. Nah, kita mungkin gambar dulu codingnya ya. Ini coding fullnya ya. Kalau mau dilihat coding fullnya kurang lebih seperti ini. Saya naikkan ke atas ya, lalu saya buat codingnya dengan ini. Nah, ini saya karena sudah gambarnya sudah terlalu jelek, saya bikin new aja. Di sini seperti biasa saya punya 5. Saya gambarnya agak kecil-kecil aja ya. Demonya biar gampang, biar gambarnya tidak banyak mengubah, maka saya akan mulai dari hapus depan, hapus belakang, baru hapus tengah. Iya. Karena membuat animasi dengan PowerPoint itu cukup lama ya, jadi saya gambar pakai pin saja. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini ada head. Ini ada tail. Lalu di sini hapus sama dengan self head. Saya bikin H di sini ya. Sama dengan self head di sini. Ya. Lalu misal yang dihapus ini ada angka 1, angka 1 aja ya, angka 1, 2, 3, ini angka 4 ya, angka 4. Nah, ini yang saya mau hapus adalah X-nya adalah 1. X-nya sama dengan 1 ya. Ini tadi ya, HPS-nya tadinya false, HPS sama hapus sama dengan self head, lalu hapus is not none. While hapus is not none, maka dia akan looping terus ya, looping di sini ya, hapus sama dengan hapus next. Nah, terus di sini akan ditanya apakah hapus dot sama dengan X ya. X-nya 1, datanya 1, berarti betul ya. Nah, sekarang karena hapus dot data sama dengan X, nah kita bikin hapus 2. Jadi saya punya H2. H2 itu fungsinya untuk apa sih? Untuk temporary ya, temporary. Jadi H2 menunjuk ke hapus next. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk jika di depannya ini masih ada angka 1, dia masih bisa menghapus lagi ya. Jadi dicek dulu jika hapus next-nya it's not none, karena di depannya ini it's not none, maka H2-nya ada ya. Tapi jika tidak, hapus 2 sama dengan 6.
Nah, sekarang kita cek apakah self.head sama dengan self.tail. Ini kalau sisa satu node atau sisa satu elemen. Ini tidak, ya, tidak. Ini karena tidak, maka akan masuk ke hapus depan. Hapus sama dengan self-head, iya ya. Berarti self-head sama dengan self-head next. Berarti hanya ini dicoret, pindah ke depan. Ya. Lalu yang berikutnya di sini self-head pref sama dengan none. Berarti ini dicoret, ini dicoret. Hapus next sama dengan none. Ini dicoret, coret ya. Lalu yang berikutnya HPS sama dengan true, hapus sama dengan hapus 2. Ya, hapus sama dengan hapus 2. Berarti hanya pindah, ya, dia geser ke hapus 2. Ya, hanya pindah ke hapus 2. Lalu dia akan kembali ke atas, ya. Dia kembali ke atas, dia akan ngecek apakah data sama dengan X. Anggap aja ini datanya tidak urut ya, karena ini kan contohnya datanya terurut. Kalau datanya tidak urut, berarti di belakang kemungkinan masih ada nilai 1 lagi. Jadi dia akan ngecek sampai dengan belakang. Kalau ada nilai angka 1 lagi, berarti dia akan melakukan penghapusan. Karena tidak ada, berarti dia sudah selesai ya. Dia akan hapus next, hapus next, hapus next terus. Ya. Dia akan ngecek apakah ini hapus. Ya, hapus dot, karena hanya kan sudah pindah kedua ya. Dicek apakah hapus data sama hapus is not none, tidak kosong. Dicek apakah datanya 2, tidak, berarti dia akan lanjut lagi, next lagi ke sini, tidak kosong, apakah datanya sama dengan 1, tidak, karena datanya 3 ya, dan seterusnya lanjut seperti itu. Nah, yang berikutnya ya, yang berikutnya kalau kita punya yang mau kita hapus adalah, saya hapus dulu ya, yang mau kita hapus adalah 4 ya, headnya sudah ada di situ, saya hapus dulu. Sekarang saya ubah, ini yang saya hapus adalah 4, berarti data yang terakhir ya, data yang terakhir. Ini ada head, ada tail, lalu di sini ada hapus data, ada hapus ya, hapus dulu ini ya, hapus sama dengan self head ya, ini nunjuk ke sini. Lalu apakah hapus is not none, tidak kosong ya, maka apakah hapus sama dengan X, tidak, dia akan masuk ke else, hapus next. Dia akan jalan ketiga lagi sampai dengan keempat ya, ketemu 4. Nah, ketemu 4 ya, ketemu 4, maka di sini hapus sama dengan data X ya. Apakah hapus next is not none? Tidak, berarti hapus 2 sama dengan kosong. Ini H2, ini kosong ya. H2 tidak menunjuk manapun. Ini sama dengan none. Nah, H2 sama dengan none. Dicek apakah dia sisa 1, tidak ya. Lalu self head tidak, self tail ya, masuk ya, berarti self tail. Karena self tail maka hapus sama dengan self tail, maka self tail sama dengan self tail pref. Berarti ini saya coret, T-nya pindah ke sini. Lalu self tail next sama dengan none. Ini saya coret, ini hilang ya, yang garis ke. Lalu hapus pref sama dengan none.
ya. Lalu di sini hapus true, hapus sama dengan hapus 2 karena hapus none, ya, hapus 2 none, hapus juga none, ya. Otomatis di sini hapus is not none sudah tidak memenuhi, while-nya berhenti, loopingnya selesai karena dia sudah ada pada elemen atau node terakhir, ya. Jika hapus is true, HPS is true, maka print ini ya. Jika tidak ada yang di delete. Ini del hapus, hapusnya kita del, lalu dicetak. Lalu yang berikutnya jika ada di tengah, ya, jika ada di tengah. Jika ada di tengah, di sini ada, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ini H2. Ini headnya. Ya, ini biar meninggalkan jejak ya. Ini yang mau saya hapus adalah 3. Jadi ini yang mau saya hapus adalah 3. Hapus sama dengan self head, ya. Lalu hapus is not none. Apakah hapus data sama dengan X? Tidak ya. Maka hapus next, ya. Berarti tidak ke sini. Nah, terus di sini dia akan naik lagi. Hapus is not none, ya, masuk ya. Terus hapus data sama dengan X, ya. Maka hapus next is not none. Ya, berarti di sini H2 sama dengan hapus next. Ini H2 di sini, menunjuk sini. Ya. H menunjuk 3 yang pertama, H2 menunjuk 3 yang kedua. Lalu apakah posisinya self.head? Self.tail tidak ya. Self.head tidak, self.tail tidak, berarti dia hapus tengah. Nah, pada hapus tengah ini ya, hapus.pref next, hapus.pref, berarti prefnya ini ya, next sama dengan hapus next, berarti ini kita coret, kita pindah ke sini ya. Lalu hapus next pref, hapus next pref sama dengan hapus pref, berarti ini kita coret ya, kita coret, ini masuk ke sini. HPS next none, ya ini ya, none. HPS pref none. Oke, lalu yang berikutnya ya, yang berikutnya hapus sama dengan hapus 2, berarti hanya akan pindah, dia akan tergeser ke sini. Nah, akan pindah ke sini. Ya. H dan H2 pada posisi yang sama. Nah, terus dia akan kembali lagi ke while. Hapus is not none. Ya. Cek hapus is not none ya. Lalu karena ya, dia akan ngecek apakah hapus data sama dengan X. Ya. Ya, karena hapus data sama dengan X, maka hapus 2 sama dengan hapus next. Berarti H2-nya pindah, geser ke 4. Ini sudah terakhir ya. Berarti hapus 2 sama dengan none. Sorry. Hapus 2 sama dengan none. Karena 4-nya tadi sudah hilang. Ya. Hapus 2 sama dengan none. Hapus pindah ke sini. Ya, hapus pindah ke sini. Nah, sekarang kita cek ya, karena ini posisinya tail ada di sini. Ya, posisinya tail, kebetulan tail ada di sini ya. Hapus sama dengan self head tidak, self head dan self tail tidak ya. Self head tidak, self tail ya. Berarti dia akan menunjukkan sini ya. Self tail sama dengan self tail pref. Berarti prefnya ini ya, tailnya pindah ke sini. Ya, ini H, ini tail ya. Karena di bawah sudah penuh, saya taruh di atas. Tail pindah ke sini.
Lalu self tail next, ya, self tail next, berarti tailnya pada posisi ini akan dihapus, ini dicoret, ini hilang. Lalu hapus pref sama dengan none, ini berarti dicoret, ya, ini kosong lagi, ya. Lalu hapus sama dengan true, ya, berarti sudah ada penghapusan. Hapus sama dengan hapus 2. Hapus 2 none, berarti dia udah none. While-nya berhenti, ya. Karena hapus is true, maka all x value is delete. Ya, nah ini kita coba dulu ya untuk kodenya. Saya jalankan dulu yang insert nanti dulu. Nah, sini saya insert dulu ya, insert sort. Di insert sort saya akan insert sesuai dengan posisi, posisinya akan otomatis terurut ya, 4, satu lagi 6, akan otomatis, satu lagi 7, otomatis belakang ya, satu lagi 5 ya, satu lagi 5 lagi, satu lagi 7. Nah, sekarang saya akan coba hapus value 4 ya, katakan hilang ya. Lalu value lagi 5, maka 5 semua akan hilang ya, semua data 5 akan hilang. Del 677, del value lagi ya. Tinggal sisanya sorry ya, 3 itu cannot del, saya ulang lagi, 3 isi 7, sisanya adalah 6 ya. Jadi ini sudah berhasil ya. Nanti silahkan kalian coba untuk del value dan del position. Nah, berikutnya adalah untuk soal yang ketiga ya. Pada soal yang ketiga di sini cobalah modifikasi insert intermediate agar dapat membuat insert berdasarkan urutan data. Jadi pada insert intermediate di sini kan sebetulnya bisa melakukan insert secara adaptif ya, bisa di depan, bisa di tengah, walaupun memang desainnya itu khususnya untuk di tengah, tapi juga bisa di depan dan bisa di belakang. Nah, pada soal yang ketiga ini Anda lakukan pengurutan ya, bisa dari besar ke kecil atau kecil ke besar ya. Nah, ini saya koreksi mungkin dari kecil ke besar aja ya, dari kecil ke besar. Nah, sehingga data dalam list akan otomatis terurut ya. Jadi awalnya jika saya punya list kosong ya, saya insert 3, maka listnya isinya 3 ya. Lalu saya insert 5, listnya isinya 3,5. Saya insert 1, listnya 135. Saya insert 4, listnya 1, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi Anda membuat list insert list itu secara urut, dia secara otomatis mengurutkan ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya, saya sudah membuat jawabannya ya. Ini saya namai dengan fungsi insert sort karena dia insert secara urut. Nah, di awal di sini ada new node ya, node data. Jadi dia membuat node, lalu di sini dia ngecek ya apakah kosong. Jika kosong pasti ya ditambah di depan ya. Head sama self head sama dengan new node, self tail sama dengan self head. Atau ini bisa diubah dengan new node sama aja. Jika tidak kosong ya, berarti kan kalau ini kosong berarti ini tidak kosong ya. Jika tidak kosong itu bisa 1 atau lebih dari 1 ya. Nah, di sini kita punya variabel bantu current ya, current sama dengan self head. Lalu di sini if self head sama dengan self tail, berarti ini
satu, isinya hanya satu ya, karena self head sama dengan self tail pasti dia satu. Ya, tinggal di sini kita cek apakah current data lebih besar dari data. Ya, jadi ini dicek apakah current data. Nah, kalau ini kosong ini kan jelas ya. Saya mungkin mulai dari saya punya head dan tail. Ya, saya mulai awali dari kosong ya. Self empty berarti dia akan punya seperti ini. Nah, ini ya. Ini head, ini juga tail. Ya. Nah, lalu kalau dia tidak kosong, dia sudah ada satu ya. Ini ada. Jadi di sini dia sudah ada satu. Ini head dan ini tail. Ya. Kita cek datanya ya. Misalnya di sini ada 5 ya. Terus di sini ada new node isinya 3. Ini ada new node isinya 3. Berarti kan current data lebih besar dari 3. Ya, lebih besar dari 3. Maka new node next sama dengan self head. Sini. Self head pref sama dengan new node, berarti ini ke sini. Ini ya, yang ini ya. Self head sama dengan new node. Ya. Berarti ini saya hapus headnya. Saya pindah ke sini. Ya, headnya pindah di sini. Nah, terus ya. Kalau ini di sini kebalikannya ya, berarti else ya. Berarti ini saya hapus saja dulu ya. Ya kan, coba hapus. Di sini kok. Nah, ini ya. Jadi kalau new node-nya sama dengan 10 ya. Nah, di sini saya punya new node. Ya, ini head dan tail. Ini kalau misalnya ada satu ya, masih ada satu, tapi ini di posisi yang else. Ini isinya 10 ya. Jadi kan jika dia, nah ini ya, jika dia isinya satu, head dan tailnya sama di posisi yang sama, dan current data itu tidak lebih besar dari data, berarti ini new node-nya ini ya 10, maka self tail next ya, self tail next sama dengan new node. Self tail next sama dengan new node, berarti ini geser ke sini. Lalu new node pref ini berarti ini new node pref sama dengan self tail. Lalu kita pindah self tail sama dengan new node. Ini T-nya pindah ke sini. Ya. Lalu ini hapus. Nah, seperti ini. Ya. Ini pada posisi ini ya. Nah, sekarang kalau ini kan berarti isi satu ya. Ini tambah depan, ini tambah belakang berarti. Ya. Nah, kalau else masuk yang sini berarti isinya lebih dari satu. Nah, keadaannya mungkin sudah seperti ini ya, isi lebih dari satu. Saya punya node lagi. Ya, saya punya node lagi. Saya taruh aja di sini. Ya, ini tadi 3 ya. Seperti ini.
Nah, sekarang kita cek ya, apakah current.selfhead dan current data ya, current.selfhead, apakah current sama dengan selfhead ya, dan current.data lebih besar dari data. Karena current data lebih besar dan current sama dengan selfhead ya. Di sini kan current kan pasti mulai di head ya. Current dan head kan, current kan pasti awalnya di head. Nah, karena sama dan current data lebih besar dari data, maka dia akan tambah depan. Ya, new node next sama dengan selfhead. Selfhead pref sama dengan new node. Ya. Lalu di sini selfhead sama dengan new node. Berarti ini kita coret atau kita hapus saja. Seperti ini sama dengan new node. Berarti kita pindah ke sini. Oke ya. Nah, terus yang berikutnya ya, ini mungkin saya akan coba geser ke sini ya, 10-nya akan saya coba geser biar nanti enggak ada ruang ya, biar nanti ada ruang. Current-nya berarti hilang ya, current-nya akan pindah lagi ke sini. Akan saya taruh di sini. Biar nanti gambarnya jelas. Ini tail. Lalu ini saya perbaiki ya gambarnya ya, biar nanti jelas Anda. Ini saya pindah. Ada ruang ya. Nah, karena isinya lebih dari satu, berarti current-nya tetap digunakan ya. Kalau di sini kan tidak pakai current kan, kalau isinya hanya satu ya, isi satu tidak pakai current. Nah, current sekarang digunakan ya, current posisinya di sini. Terus saya akan menambahkan 6 di sini misalnya. Saya punya new node isinya 6 kan akan nempel di sini ya, ceritanya seperti itu. Nah, tambah tengah ini tambahnya ya after harusnya nanti. Nah, kita lihat. Nah, kita lihat di sini current ya, karena sudah tidak tambah depan, berarti current next, jika current next is not none ya, maka current next sama dengan current next, berarti dia akan geser ke sini karena is not none kan, nilainya kan tadi 6 ya, nilainya 6, dia akan geser ke sini ya, karena tidak memenuhi yang if, dia akan geser dulu pertama. Lalu if yang ini ya, tidak memenuhi if yang ini, dia akan geser dulu. Lalu selanjutnya, jika current data lebih besar dari data, kan ternyata tidak ya, maka di elif juga current sama dengan self-tail, tidak juga, berarti dia akan current lagi, current-nya geser ya, current-nya geser, C-nya pindah ke sini. Nah, C pindah ke sini. Nah, apakah current data lebih besar dari data? 10 lebih besar dari 6 ya, ini 10 ya, 10 lebih besar dari 6 ya, berarti dia akan insert ini
betul ya, ini before tadi, before. Karena before 10. Dia akan insert di before 10 current-nya di sini ya. New node pref sama dengan current pref. Current pref-nya kan ini ya. Berarti dia akan sini ya, new node pref sama dengan current pref. New node next sama dengan current. Ini seperti ini. Lalu current pref next. Current pref next ya, sama dengan new node. Ini seperti ini. Yang ini berarti dihapus ya, ini sudah tidak, no, dihapus ini ya. Lalu di sini current pref sama dengan new node, berarti ini saya hapus. Ini dia akan pindah ke sini, nempel. Oke ya, itu kalau posisinya di tengah ya. Oke, yang berikutnya ya, yang berikutnya ini tadi sudah ya, ini tadi sudah, ini sudah ya. Yang atas juga sudah semua. Sekarang kalau saya mau punya karena ini saya hapus dulu ya. Saya punya new node lagi, misalnya 20 ya. Saya punya new node lagi misalnya 20. Ini 20. Kita cek lagi dari atas ya. Cek lagi dari atas. Ini sudah new node ya, new node berarti sudah dibikin. Ini isinya 20. Apakah self empty? Tidak ya, self empty tidak. Lalu apakah berarti kan tidak kosong ya. Apakah self head sama dengan self tail? Isinya tidak satu juga. Maka dia akan ngecek tidak melewati ini ya. Isi satu dilewati, berarti isi lebih dari satu ya, isi lebih dari satu sini. Apakah sekarang sama dengan self head? Karena di sini ya, ini karena di sini. Bentar, ini saya hapus, jelek ini karena. Nah, current sama dengan self head ya, tapi current datanya 20 tidak lebih besar dari 3, berarti tidak memenuhi. Dia akan masuk ke else ya, dia akan masuk ke else. Nah berarti current-nya akan geser ya, ini dicoret, current-nya pindah ke 5 sini. Apakah current data lebih besar dari data 5 lebih besar dari 20? Tidak ya, tidak. Berarti apakah current sama dengan self tail? Tidak juga. Berarti dia akan next lagi. Dia akan next lagi nih. Nah, dia akan next ke sini lagi. Ini saya taruh di sini aja ya. Dia akan next ke sini lagi, berarti C-nya pindah ke sini. Ini saya coret lagi. Apakah current data lebih besar dari data? Tidak. Apakah current sama dengan self tail? Tidak juga ya. Berarti dia akan next lagi, current-nya pindah ke sini. Apakah current data lebih besar dari data 10 lebih besar dari 20? Tidak. Apakah current sama dengan self tail? Ya. Ya, karena dia sudah sampai paling belakang, berarti ini tambah belakang. Self tail next sama dengan new node. New node pref sama dengan self tail. Seperti ini. Ya. Self tail ini sama dengan new node, berarti ini dicoret, ini pindah ke sini.
Oke ya, jadi ini cara kerjanya, dia bisa secara urut dia akan menginsertkan secara urut otomatis mau letaknya di posisi depan, tengah ataupun belakang. Ya, kita coba demokan lagi ya. Tadi sebetulnya sudah didemokan ya, karena nah ini ya, ini lanjutannya tadi ya. Nah ini insert sort, saya isi tadi kan terakhir datanya isinya 7 ya, data 7 saya insert sort, saya isi 1 di depan, insert sort saya isi 3 di tengah, insert sort saya isi 10 di belakang, insert sort saya isi 3 lagi ya, dan ngikuti seperti itu ya. Insert sort saya isi 5, insert sort saya isi 8, dan seterusnya. Dia bisa mengurutkan ya, insertnya ini akan urut ya. Mungkin seperti itu ya penjelasannya ya. Nanti silahkan kalian bisa coba ya dari coding yang sudah saya paparkan di sini ya. Saya tidak berikan codingnya, tapi dari video ini kalian bisa play and stop ya untuk melihat source code-nya ya. Nanti kalian bisa coba ya, kalian contek dulu, lalu silahkan nanti kalian bisa modifikasi jika perlu, dan semoga ini bisa menambah wawasan untuk kalian. Terima kasih dan selamat belajar.